Raksasa otomotif Tiongkok BYD secara resmi memperkenalkan generasi terbaru platform bus listrik yang disebut eBus Platform 3.0, di mana inovasi ini menjadi yang pertama di dunia dengan arsitektur kelistrikan 1000 volt yang diproduksi secara massal. Pabrikan otomotif China BYD secara resmi meluncurkan eBus Platform 3.0 dengan arsitektur 1000 volt pertama di dunia, di mana bus listrik C11 hadir dengan teknologi baterai Blade LFP super aman dengan fitur keselamatan canggih serta jarak tempuh hingga 730 km. Raksasa otomotif Tiongkok BYD secara resmi memperkenalkan generasi terbaru platform bus listrik yang disebut eBus Platform 3.0, di mana inovasi ini menjadi yang pertama di dunia dengan arsitektur kelistrikan 1000 volt yang diproduksi secara massal. Artinya seluruh sistem mulai dari penggerak, pengisi daya, distribusi listrik, hingga pendingin udara kini terintegrasi dengan teknologi tegangan super tinggi tersebut. Dilansir oleh poltan.org, peluncuran perdana platform ini akan digunakan pada model C11 yang merupakan bus listrik berukuran 11 meter dengan rancangan modern yang tidak hanya fokus pada kenyamanan penumpang namun juga daya tahan. Salah satu teknologi kunci adalah cell to chassis yang menempatkan baterai langsung pada rangka kendaraan sehingga membuat struktur bus lebih kokoh sekaligus menambah ruang bagasi. Selain itu, BYD juga menggunakan baterai Blade Lithium Iron Phosphate atau LFP dengan 10 lapisan perlindungan, sehingga baterai mampu tetap bertahan bahkan jika dihantam truk seberat 50 ton, di mana keamanan produk masih menjadi prioritas utama perusahaan sejalan dengan tren transportasi publik yang menuntut standar keselamatan lebih tinggi. Untuk model standar, C11 mampu melaju sejauh 400 km yang dinilai siap memenuhi kebutuhan transportasi publik perkotaan maupun antar kota dengan efisiensi tinggi. Sebelumnya BYD telah memperkenalkan Super E-Platform untuk mobil penumpang pada Maret lalu. Platform tersebut belum mengusung arsitektur 1000 volt di seluruh sistemnya. Berbagai sumber ada extend. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Berkshire Hathaway milik Warren Buffett resmi melepas seluruh kepemilikan saham di produsen mobil listrik China yaitu BYD. Keputusan ini mengakhiri investasi selama 17 tahun yang nilainya tumbuh lebih dari 20 kali lipat. Berkshire Hathaway milik Warren Buffett resmi melepas seluruh kepemilikan saham di produsen mobil listrik China BYD. Laporan keuangan anak usaha energi Berkshire mencatat nilai investasi di BYD sudah nol per akhir Maret, turun dari 415 juta dolar Amerika pada akhir 2024. Buffett mulai berinvestasi pada 2008 dengan membeli sekitar 225 juta saham senilai 230 juta dolar Amerika atau 10% kepemilikan saat itu. Saham-saham tersebut mulai dijual sejak 2022 setelah harganya melonjak lebih dari 20 kali lipat. Di sisi lain, manajer PR BYD, Lee Yun-fei, menyampaikan terima kasih atas dukungan selama 17 tahun terakhir. Ia menekankan langkah Buffett sebagai transaksi investasi yang normal. Namun BYD sendiri tengah menghadapi tekanan dengan penjualan domestik turun 4 bulan berturut-turut hingga Agustus 2025. Adapun perusahaan pun memangkas target penjualan tahunannya sebesar 16% menjadi 4,6 juta kendaraan. Di sisi lain, pesaing utama BYD yaitu Tesla juga mengalami penurunan laba kuartalan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun. Ketatnya persaingan harga dan kebijakan pemerintah membuat pasar kendaraan listrik semakin menantang bagi para pemain besar. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemerintah Tiongkok tengah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih dari 160 negara dan kawasan. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperluas kolaborasi internasional serta mempercepat kemajuan inovasi iptek. Pemerintah Tiongkok tengah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih dari 160 negara dan kawasan di seluruh dunia. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperluas kolaborasi internasional serta mempercepat kemajuan inovasi iptek. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kantor Informasi Dewan Negara, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok, Yin Hejun, mengumumkan bahwa terdapat perantangan 119 perjanjian kerjasama iptek antar pemerintah yang membuatnya bergabung dengan lebih dari 200 organisasi internasional dan mekanisme multilateral.
Sejauh ini Tiongkok telah mewujudkan kolaborasi iptek internasional yang ekstensif dan mendalam selama periode rencana 5 tahun ke-14 sejak 2021 hingga 2025. Sementara itu sejumlah program mega sains internasional yang digagas oleh negeri tirai bambu seperti Deep Time Digital Earth berhasil mencatatkan kemajuan yang stabil. Bahkan Tiongkok juga aktif berpartisipasi dalam lebih dari 60 program dan proyek mega sains internasional sebagai upaya percepatan kemajuan inovasi iptek di bawah inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Adapun hingga saat ini Tiongkok telah mendirikan lebih dari 70 laboratorium Sabuk dan Jalur Sutra gabungan dengan hampir 50 negara, serta membentuk 10 platform transfer teknologi internasional yang melayani berbagai kawasan, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Afrika dan Amerika Latin dengan terus menyumbangkan pengetahuannya demi kemajuan iptek global. Bagi sumber ada Estil. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto hingga Agustus 2025 mencapai 1.135,44 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak secara neto turun sebesar 5,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto hingga Agustus 2025 mencapai 1.135,44 triliun rupiah. Realisasi ini baru setara 54,7% dari outlook 2025 sebesar 2.076,9 triliun rupiah. Penerimaan pajak pada Agustus 2025 juga tercatat turun sebesar 5,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 1.196,5 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut penurunan penerimaan pajak pada periode tersebut dipengaruhi oleh tingginya restitusi pajak. Itu sekali lagi angkanya adalah 54,7% dibandingkan dengan outlook. Di bulan di bulan Agustus ini penerimaan neto kita negatif 3,8 karena ada faktor restitusi. Jadi selalu ada korelasi antara penerimaan bruto dan neto. Berdasarkan jenis pajaknya, hingga Agustus 2025 penerimaan pajak penghasilan badan tercatat sebesar 194,20 triliun rupiah, turun 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM sebesar 416,49 triliun rupiah, turun 11,5% secara tahunan. Sementara itu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 15,91 triliun rupiah, tumbuh 39,1% secara tahunan, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 14,17 triliun rupiah atau tumbuh 35,7% secara tahunan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.